Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita akan mulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Di minggu pertama, hari Rabu bulan April, mari kita memulai doa pagi kita ini dengan mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur, kuasa Tuhan akan dinyatakan sempurna atas hidup kita. Karena di dalam mengucap syukur selalu ada sukacita di dalam hati kita. Mari kita menyanyikan satu lagu, betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memeliharaku sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Sekali lagi, betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memeliharaku sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, betapa aku bersyukur. Betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur Tuhan. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku ada bagaimana, sekali lagi. Aku ada bagaimana anugerah-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi yang ada di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan Engkau dimuliakan, dan kiranya Tuhan kerajaan-Mu di surga terjadi di bumi atas kami. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pagi ini kami memulai hari kami dengan boleh ikut dalam persekutuan doa pagi Tuhan. Tapi Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini, pagi ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Surgawi, kami tahu Tuhan di dalam pujian dan kesenangan kami, di dalam doa-doa kami Tuhan, Kau boleh bersuka cita Tuhan ketika Engkau boleh mendengarkan Tuhan dan mengundang Kau hadir
dalam setiap tempat di mana kami ada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau bersemayam dan Engkau akan memberkati setiap kami. Sebelumnya kami ingin minta Tuhan, Engkau menyucikan dan menguduskan dan lebih dahulu Tuhan, supaya kami lebih dilayakkan Tuhan, untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami menyerahkan hati kami Tuhan di dalam ujian kami, dalam firman-Mu Tuhan, supaya semuanya Tuhan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Dan ketika kami selesai dalam acara ini Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh diteguhkan, dan kami boleh makin mencintai Tuhan, makin mengenal Tuhan kami yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih anugerah-Mu. Kami semua boleh sehat, kami semua boleh datang Tuhan, dan kami percaya kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik dan selalu baik dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua karena kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, rencana-Mu indah buat kami. Sekali lagi Tuhan, kami ingin serahkan doa pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang belum masuk. Kiranya Engkau juga boleh mengundang mereka, mengingatkan mereka. Untuk internet pagi ini Tuhan, kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya juga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan, dan Engkau yang boleh dimuliakan, dan Engkau yang boleh terus Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kami. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan kembali, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian sungguh indah. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua anugerah-Mu atas hidup kami. Kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam segala keterbatasan kami. Engkau membuat kami selalu untuk memahami, mengerti oleh Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin dan menolong kami. Pagi ini berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau juga akan menguasai bibir lidahnya, dan kiranya setiap kata-kata yang keluar Tuhan berkati, urapi, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kebenaran yang boleh kami pegang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pagi Bapak Ibu saudara semua, senang berjumpa dengan saudara semua. Sudah lama saya tidak bergabung di GKM Pengharapan, tapi selalu mengikuti. Di tengah pandemi, situasi pandemi COVID yang masih terjadi sampai saat ini, kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan kuasa yang dapat menolong kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang terjadi, yang bagi yang terpuruk usahanya, bagi yang sedang terganggu mata pencariannya karena perusahaan yang di mana dia bekerja juga mengalami terdampak oleh COVID. Bahkan yang mengalami sakit penyakit yang terpapar COVID sendiri. Kita membutuhkan pertolongan yang nyata. Kita membutuhkan kuasa yang boleh kita rasakan. Dan dalam situasi ini kita bisa sedikit lebih berempati kepada orang Israel. Dan orang Yahudi, khususnya saat itu yang ketika menantikan sosok Mesias untuk menyelamatkan mereka. Ketika Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kota Yerusalem, mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus, mereka mengarak Tuhan Yesus, bahkan menaruh pakaian mereka dan mempersiapkan jalan Tuhan masuk ke kota Yerusalem dengan bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Ya, mereka mengeluh-elukan terjadi euforia yang sungguh luar biasa karena mereka sudah melihat bahwa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesias yang mereka tunggu-tunggu ini nyata dalam sosok Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, memberikan makan bagi mereka yang lapar, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, juga memberikan pemulihan demi pemulihan di dalam kehidupan mereka. Bahkan membangkitkan orang yang sudah mati dan dikuburkan, yaitu Lazarus. Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Sehingga ketika Tuhan masuk, mereka dengan sangat mengelulukan Tuhan Yesus sebagai Mesias dan Raja mereka. Dan secara tidak sadar kita pun sudah melakukan hal yang sama. Khususnya di dalam pandemi COVID yang kita sudah alami cukup hampir setahun lebih. Ya. Kita juga mengelulukan Tuhan Yesus, kita mengelulukan pertolongan, kita mengharapkan pertolongan yang nyata atas kehidupan kita. Khususnya ketika kita juga sedang terdampak dengan pandemi ini. Usaha kita mengalami penurunan, bahkan beberapa mungkin sempat berhenti, gitu ya. Kemudian sakit, ada yang terpapar COVID, ada penyakit-penyakit yang lain, yang kemarin mungkin punya penyakit-penyakit bawaan tidak terlalu mungkin ya tetap merasakan ya, tapi tidak menjadi setakut saat ini karena dengan virus COVID ini itu semua menjadi lebih parah dan kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan sentuhan, kita membutuhkan jamahan oleh kuasa yang benar-benar dapat kita rasakan. Dan secara tidak langsung kita memaksa Tuhan menjadi penolong bagi masalah-masalah kita, bahkan kepentingan kita sendiri. Ya, dia mengelulukan kita untuk mengikuti kepentingan, kemauan kita. Oh Tuhan, sekarang sedang susah nih dengan usaha. Dan akhirnya kita memaksa Tuhan, kita berdoa mengelulukan Tuhan seperti orang Israel, bahwa dia akan datang sebagai penolong kita, sebagai penolong untuk memuaskan ataupun menyatakan segala kebutuhan kita yang kita perlukan, kita anggap kita perlukan, atau kita memang kita harapkan gitu ya. Tapi kita lupa ya, kita lupa bahwa selama 1 tahun ini mungkin kita akhirnya tersadar, oh iya ini sudah 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, bahkan lebih. Pandemi ini dimulai bulan Maret, sekarang sudah bulan April, tahun kemudian. Kita lupa dan kita baru sadar bahwa, oh iya sudah 1 tahun ya, wow luar biasa. Karena apa yang kita takutkan selama ini, selama pandemi, awal pandemi, sejak usaha kita mulai terdampak, sejak kita mulai mengisolasi diri, dan 1 tahun sudah berlalu. Dan kita bersyukur bahwa kita tiba di saat ini itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Luar biasa. Ya, dan kita akhirnya ketika kemarin minggu yang lalu kita diberi kesempatan kembali untuk memperingati Jumat Agung, memperingati Paskah, kita menjadi orang-orang yang sungguh bersyukur. Tuhan, terima kasih. Karena nyata, penyertaannya nyata, kuasanya sempurna atas hidup kita. 1 tahun yang kita takutkan sudah kita lewati. Dan kita menyadari, diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Tapi apakah kita akan jalani secara demikian terus? Kita hanya dikuatkan, kita hanya mengalami kesungguhan melihat kuasa Tuhan hanya ketika bulan Maret atau April, ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita merayakan Paskah, kita menggebu-gebu, kita berkobar-kobar dengan iman dan pengharapan yang luar biasa. Saya yakin itu kita rasakan tahun ini lebih lagi, karena situasi pandemi yang masih berlangsung, kita menaruh pengharapan dan kita merasakan kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata, melihat pengorbanannya sungguh luar biasa, dan kita mungkin juga merasakan kasih-Nya yang sungguh besar atas hidup kita, di saat-saat ini ketika
hampir semua kita mengalami dampak dari pandemi ini. Apakah kita akan hanya mengikut puasa itu nyata, kobaran cinta kasih, kerinduan kita kepada Tuhan itu hanya nyata di bulan-bulan April, Maret, April, ataupun di bulan Desember ketika Natal. Ya, kita merayakan, kita mengalami masa-masa hanya ketika kita merayakan ataupun seremoni-seremoni ketika Tuhan lahir, Tuhan mati, disalibkan, dan bangkit. Tentunya tidak. Kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah setiap tahun mengikuti, kita yang sudah setiap tahun memperingati Jumat Agung, memperingati Paskah sampai saat ini, sebetulnya kita bukan sekelompok orang percaya yang hanya dikuatkan, hanya ingat Tuhan ketika kita mengalami masalah, tapi kita hanya dikuatkan ketika masa-masa kita memperingati masa Jumat Agung, Paskah, ataupun Natal ini. Tapi kita juga harus ingat bahwa ketika minggu lalu kita sudah melalui Jumat Agung, memperingati Jumat Agung, memperingati Paskah, dan kita sudah dikuatkan. Saat ini saya yakin hati kita semua dikuatkan. Kita mengalami keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu sangat-sangat baik, sangat sempurna atas hidup kita. Tidak terus bahwa pandemi ini sekonyong-konyong tiba-tiba berhenti begitu saja. COVID kemudian berhenti begitu saja, ataupun sakit penyakit kita langsung sembuh, dan usaha kita tiba-tiba menjadi usaha yang lancar, berkat Tuhan tercurah dari langit. Tidak, kita tetap mengalami hal yang sama. Setelah kita minggu lalu memperingati semuanya itu, apa yang kita hadapi saat ini tetap sama. Bahkan kita juga tetap tidak yakin akan masa depan. Kita menghadapi ketidakpastian akan masa depan. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengikut Tuhan sekian lama, sudah bertahun-tahun gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi yang sama setelah semuanya, kita menghadapi situasi yang sama, ketidakpastian yang sama, juga masalah ekonomi yang sama, masalah sakit penyakit yang sama, ketika kita belum memperingati Jumat Agung maupun Paskah. Saya ingin share kepada Bapak Ibu saudara sekalian, apa sih yang harus kita lakukan. Ini ada beberapa hal yang mengingatkan saya juga beberapa waktu belakangan memang harus kita lakukan. Sebagai orang-orang percaya, kita harus lakukan dan kita diingatkan untuk boleh hal-hal ini untuk boleh tetap menjalani kehidupan kita. Saya ambil tema hari ini, tetap percaya. Tetap percaya menghadapi masa depan, tetap percaya akan kuasa Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kita itu sudah nyata dan sungguh sudah terbukti atas hidup kita. Yang pertama, tetap percaya. Percaya. P. Yang pertama, pikirkanlah perkara yang di atas. Saya ingin membacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu. Yang pertama terambil dari Kolose 3 ayat 2. Jadi firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2, arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di atas, jangan pada hal-hal dunia. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. P, percaya. P, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kita sudah dikatakan di firman Tuhan ini bahwa kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus ketika Dia mati di kayu salib. Dosa kita sudah ditebus, hutang-hutang dosa-dosa kita semuanya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kita hidup di dalamnya.
Makanya kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Di dalam Filipi 4 ayat 8 pun Tuhan mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut bajikan, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang layak dipikirkan oleh kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, itu P. Kemudian yang kedua apa? Kita harus empati dan peduli. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita sudah diberi hak sebagai anak-anak Allah yang dapat memanggil Dia Bapa. Tugas kita apa? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yaitu empati, peduli kepada sesama kita. Kita di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan mengharapkan kita menjadi pribadi yang punya empati, yang punya kepedulian. Kalau simpati ini kita lebih kita merasakan orang yang berduka cita, tapi kita tidak ikut merasakan. Kalau kita berempati, kita menempatkan diri kita bahwa kita adalah orang yang berduka cita itu. Ataupun ketika kita berempati kepada orang yang berkesusahan, kita menempatkan diri kita bahwa kita pun mengalami hal yang sama. Jadi empati itu menimbulkan kepedulian. Dan Tuhan mengharapkan kita di sini di ayat 16 juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam hidupmu bersama. Ya, janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Kita tidak usah memikirkan hal-hal yang muluk-muluk. Kita untuk menjadi berkat. Kita hanya berempati, kita peduli, dan kita lakukan hidup kita jadi berkat, menolong orang yang memerlukan pertolongan kita. Ya. Itu hal kedua. Empati dan peduli kepada sesama. Kemudian yang ketiga, R, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu ini ada dua hal yang kita bisa pelajari di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Di sini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena Dialah yang berkuasa, karena Dialah yang punya kuasa kedaulatan atas hidup kita. Janganlah kita menyombongkan diri ataupun menjadi orang yang congkak, karena merasa apapun hasil kehidupan kita karena hasil usaha kita sendiri. Tapi sudah nyata terbukti bahwa pengorbanan Kristus menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh orang yang tidak mampu. Kita tidak berdaya di tengah dunia yang jahat ini, dan Tuhan menyelamatkan kita. Kemudian rendahkanlah diri yang kedua adalah kepada sesama. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak pusing dengan lingkungannya. Orang yang rendah hati tidak peduli. Ketika dia ingin melayani Tuhan, dia tidak peduli orang mau ngomong apa. Orang mau mengkritik dia, orang yang mau menghina dia, meremehkan dia. Kalau orang rendah hati, dia akan tetap melakukan tugasnya. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh. Tidak peduli kata orang. Dia tahu yang benar, dia lakukan yang benar. Ya. Kemudian yang keempat yaitu C, ya, huruf C ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 kita seringkali meminta Tuhan kabulkanlah doa saya. Tuhan dengarkanlah doa saya. Kita mengalami banyak pergumulan, kita mengalami banyak tantangan hidup yang membuat kita seringkali menjadi lemah. Tapi Tuhan berfirman, ini Tuhan sendiri yang bilang ya, karena di dalam Alkitab juga Tuhan yang berkata-kata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari mengenal dalam pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat. Dia begitu mengasihi kita, tapi dia juga tidak menutupi kesalahan kita. Dia mengampuni kita, tapi segala akibat dari dosa kita, ya kita harus tanggung, tetap kita harus tanggung. Tapi ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, di sini dikatakan kita tidak perlu khawatir akan apapun juga, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Karena semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh bersekutu, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita percaya bahwa semuanya itu akan ditambahkan. Walaupun tidak secara instan, ya, kita tetap harus bekerja. Tapi Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tuhan akan menolong kita. Bahkan di saat-saat sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sudah terbukti. Saya yakin percaya bahwa tidak seorang pun di antara kita yang kelaparan selama pandemi 1 tahun yang sudah berlangsung. Pemeliharaan Tuhan nyata, kita tetap dipelihara, boleh tetap menikmati makanan, boleh tetap diberikan kekuatan, perlindungan yang nyata sampai saat ini. Itu yang keempat ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian yang kelima, andalkanlah Tuhanmu. Ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan begini, malah. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Dan di ayat 7 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, kita tetap mengalami masa-masa yang sama saat ini. Pandemi tetap ada. Tetapi dikatakan di dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon itu kalau ada di sekitar air, di tempat yang tanah yang subur, itu akan menjadi pohon yang bertumbuh cepat. Ya, kalau akarnya tidak menemukan air, dia akan cepat layu. Ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ini sebetulnya kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakannya ia tidak takut musim kemarau. Ya. Jadi sama sebetulnya ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bukan berarti terus bebas dari segala kesulitan, tapi kita tetap mengalami masa yang sama, masa-masa kemarau yang sama yang dialami orang lain, masa-masa kemarau yang sama yang dialami orang dunia, bahkan orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi di sini dikatakan pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, hidup kita tetap jadi berkat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun kondisi kita, itu tidak menutupi kita untuk menjadi berkat. Kita tetap akan mengalami pemeliharaan Tuhan, kita akan disertai Tuhan dalam setiap waktu, dan bahkan berkat-berkat itu akan mengalir bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang kelima, andalkanlah Tuhan. Yang keenam, yakinlah, yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Ini di dalam Kejadian 1 ayat 31, Tuhan sendiri mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi memang dari awalnya rancangan Tuhan itu sangat baik. Ketika dia menciptakan segala sesuatu, dilihatnya itu sungguh amat baik.
Dan dia dari segala yang baik yang dia ciptakan, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik. Yeremia 29 ayat 11 juga menegaskan lagi ya, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bagi kita yang percaya, kita tidak perlu khawatir, karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita apa? Yaitu hari depan yang penuh harapan. Di tengah orang-orang dunia ini yang saat ini terjadi banyak bunuh diri, karena terjadi banyak perceraian bagi keluarga, suami istri, juga banyak hal-hal yang buruk. Tapi Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Bagi kita yang sungguh-sungguh yakin akan kebaikan Tuhan, yang sungguh mengandalkan Tuhan atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, aminkan setiap janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang bisa kita pegang perkataannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Kalau kita membaca firman Tuhan ini agak aneh juga gitu ya. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang sabar. Biasanya kalau kita menjanjikan sesuatu kepada orang, biasanya orang yang kita janjikan itu yang harus sabar. Ya, ketika kita menjanjikan memberikan hadiah kepada anak kita, dapat nilai bagus, nanti kamu dibelikan barang, mungkin dibelikan handphone. Yang harus sabar sebetulnya anak kita, karena mungkin janji itu tidak langsung terlaksana. Tapi ini Tuhan yang memberikan janji, Dia yang sabar terhadap kita. Ya, Tuhan itu sabar, Ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang lemah. Kita tidak banyak kelemahan kita, banyak ketidakberdayaan kita, banyak keterbatasan kita. Ya, di dalam menanti janji Tuhan, Ia sabar terhadap kita yang seringkali melalaikan janjinya, malah yang mengabaikan janji Tuhan. Karena Ia apa? Ia tidak menghendaki kita binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sungguh merancang, punya sesuatu yang baik atas hidup kita. Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kita. Nah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang kita tetap hadapi saat ini, pandemi kita tidak tahu sampai kapan berlangsung. Walaupun vaksin sudah mulai dijalankan, bahkan ada orang-orang yang juga sudah mengikuti vaksin, tapi tetap terkena bahkan meninggal. Kita tidak tahu akan hari depan. Kita tidak tahu kesulitan apa lagi yang akan timbul setelah pandemi ini. Tapi dampak yang terjadi bagi bangsa kita masih terasa. Perekonomian belum pulih, banyak perusahaan bahkan masih tutup. Kalau kita lihat di mal-mal, lihat di jalan-jalan, banyak toko-toko yang tutup, banyak karyawan yang nganggur, banyak orang-orang yang menganggur, banyak orang-orang yang juga usahanya terpuruk. Dan ya, kita menyandarkan diri pada Tuhan. Tetap percaya. P-nya apa tadi? Pikirkanlah perkara yang di atas. Dengan memikirkan perkara yang di atas, kita dikuatkan. Kita tidak terlalu peduli, kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Kita harus empati. Yang kedua kita percaya. Yang kedua yaitu empati. Kita empati, kita peduli kepada sesama. Karena dengan kepedulian kepada sesama, kita merasakan bahwa hidup kita punya tujuan. Hidup kita juga diberkati Tuhan karena kita punya keinginan untuk membantu ataupun menolong ke sesama kita, mengasihi mereka. Yang ketiga, R, rendahkanlah dirimu. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, juga saling merendahkan hati kepada saudara kita masing-masing, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak perlu menjadi sombong, kita tidak perlu harus merasa harus dihormati, ya. Tapi kita menempatkan diri kita sebagaimana Tuhan teladankan menjadi orang yang rendah hati. Kemudian yang keempat, C tadi, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang kelima, A, andalkanlah Tuhanmu. Yang keenam, yakinlah bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik, selalu baik atas hidup kita. Dan yang ketujuh, aminkan setiap janjinya. Janjinya yang dan amin, itu yang kita harus pegang. Percaya. Jadi kita tetap percaya akan hari-hari ke depan, kita tetap percaya bahwa
kesulitan yang kita alami ini tidak menjadi kesulitan yang terlalu membuat kita jadi terpuruk, karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada kesulitan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini juga akan menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, tetap percaya. Percaya itu akan meneguhkan kita dan menguatkan kita menghadapi hari depan yang lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Sungguh mengucap syukur karena pagi ini kami bersama-sama sekeluarga bisa melayani. Gitu ya. Mulai dari Imo, main musik, Rudi firman Tuhan, juga saya pemimpin pujian. Kiranya keluarga kami boleh terus jadi berkat juga buat banyak orang. Itu puji Tuhan, kalau firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kita tetap percaya. Mari sebelum doa syafaat kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa di tengah ombak dan arus pencobaan, kita boleh percaya bahwa Yesus perhatikan setiap tetesan air mata kita. Yesus perhatikan apa yang menjadi doa-doa kita dan kerinduan kita di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah menghadapinya tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah menghadapinya tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal
Yesus perhatikan. Yesus perhatikan yang tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya Bapak Ibu, saya minta maaf ya, saya lupa gitu kalau misalnya pimpin doa pagi itu harus bagi doanya gitu. Jadi saya juga nggak ngeh waktu Ibu Ruth share tuh, saya pikir oh iya saya dapat bagian doa, saya nggak baca lagi karena waktu itu saya lagi praktek gitu. Jadi saya minta maaf banget. Jadi kita bagi hari ini aja ya, langsung ya untuk pokok doanya. Maklum baru 2 kali, jadi masih belum terbiasa. Mengucap syukur atas firman Tuhan hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya minta Bapak Theo untuk berdoa, kemudian mengucap syukur atas terselenggaranya acara Paskah dan HUT GKMI. Saya minta untuk Saudara Niko ya, berdoa ya. Kemudian untuk pemulihan Bapak Sugiarto dan Timotius, saya minta Ibu Dani yang berdoa. Kemudian untuk kesembuhan Bapak Hendra dan Loveta juga ya. Juga Tante Gyokeng, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah pulihkan. Semoga Pak Hendra juga boleh cepat pulang. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang sakit, saya minta Mbak Dwi berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kemudian yang keenam, untuk kesehatan semua jemaat GKMI Pengharapan. Untuk yang nomor 6 ini, saya minta Ibu Hana yang berdoa. Kemudian untuk para hamba Tuhan yang sakit juga, saya minta Pak Indah yang berdoa. Kemudian untuk persiapan Loveta yang mau menikah, juga untuk anak-anak yang untuk katekisasi, saya minta Ibu Yuli yang berdoa. Kemudian yang ke-10, yang untuk anak-anak sekolah yang online, orang tua yang mendampingi juga boleh sabar, yang lagi mau ujian, saya minta Bapak Thomas yang berdoa. Juga untuk anak-anak yang studi di luar negeri sekalian ya, Om Thomas ya, mimin doanya. Kemudian untuk nomor 12, Jessica yang sedang cari pekerjaan. Saya minta Tante Gyokeng, Bu Hendra yang pimpin dalam doa. Sekalian untuk anak-anak muda ya, nomor 13 digabung. Kemudian yang untuk berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, Bapak Alep minta tolong pimpin dalam doa. Kemudian untuk nomor 15, kondisi ekonomi jemaat, juga untuk keluarga-keluarga jemaat, supaya hidup rukun dan harmonis dalam Tuhan, saya minta Bapak Anton yang pimpin dalam doa. Kemudian nomor 17, untuk pelayanan hamba Tuhan, majelis, komisi pengharapan, juga untuk Pak Jonathan Tandejaya di GKY Puri, juga Pak Indah Wijaya dengan pelayanannya, untuk Niko juga yang praktek pelayanan, saya minta Bu Bambang yang berdoa ya. Juga untuk rangkaian kegiatan pelayanan gereja GKMI Pengharapan juga. Bu Bambang yang saya minta untuk memimpin dalam doa. Kemudian untuk nomor 19, rencana pendewasaan GKMI, itu saya minta Ibu Lindawati yang berdoa. Kemudian nomor 20, untuk DKI ini saya minta Ibu Lucy yang memimpin dalam doa. Kemudian nomor 21 ya Ibu Lucy ya. Juga nomor 22. Kemudian untuk permasalahan bangsa kita, nomor 23, nomor 24, 25, 26, saya minta Ibu Rahel Ana yang memimpin dalam doa. Kemudian nomor 27 untuk peristiwa ledakan di Katedral Makassar,
kita mau berdoa juga untuk keamanan bangsa ini, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia dari virus-virus pandemi, juga untuk negara-negara yang lain. Saya minta Ibu Ruth yang memimpin dalam doa. Kemudian 29 untuk pencegahan virus corona, dampak virus corona, nanti saya pimpin dalam doa. Kemudian untuk keamanan dan ketenangan bangsa ini juga semua masyarakat, saya minta Ibu Sumaryati yang pimpin dalam doa. Kemudian Mbak Ati akan memimpin doa untuk perbaikan infrastruktur akibat bencana alam dan penanganan yang tepat untuk korban bencana alam. Kemudian Bapak Edi akan menutup dalam doa syafaat. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Engkau memberkati kami dengan hari yang baru. Kami terus bersehati berdoa ya Tuhan untuk Pak Suwarno yang sampai hari ini masih terbaring sakit. Dan ya Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan dan percepatan kesembuhan bagi Pak Suwarno itu. Berdoa juga untuk Pak Hendra yang masih berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga akan terus memberikan pemulihan-pemulihan yang ekstra sehingga Pak Hendra cepat pulih dan juga mendapatkan kesehatan yang prima dan yang baik yang Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami naikkan. Kami juga berdoa untuk rencana pelayanan di kami pengharapan untuk melayani makan siang bekerja sinode di kantor sini, pembangunan kantor sinode ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dari persiapan sampai dengan nanti berlangsungnya dan kembali tim yang ada kembali ke Jakarta, semuanya boleh berjalan dengan baik semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, kelimpahan-Mu bagi kami semua. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan mereka, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini berdoa bersama-sama untuk situasi yang sulit yang ada di NTT karena mereka baru saja terkena bencana banjir bandang dan juga angin siklon 99. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan memulihkan saudara kami yang ada di NTT. Berkat-Mu, pemeliharaan-Mu berserta dengan saudara-saudara kami yang ada di NTT. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih.